akan melakukan wawancara di BMKG Syarif Qasim 2 Pekanbaru. Mungkin ada dari Bapak dulu, mau atau Ibu memberikan pengarahan atau gimana? Mungkin sudah kita sampaikan ke Baik, Bapak. Baik. Jadi saya lanjut aja ya, Pak. Baik, ini adalah tugas dan fungsi daripada BMKG. Jadi BMKG ini melakukan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada undang-undang BMKG sendiri untuk melakukan pelayanan informasi itu terkait meteorologi. Jadi meteorologi itu adalah suatu, kalau di kami, suatu bidang yang khusus untuk melakukan kegiatan informasi cuaca dan geofisika. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diukur itu 1 kali 24 jam 1 kali. Nah, ini yang kalau kita pasang di luar daerah itu penangkal hujan otomatis. Juga sekarang terpasang 10 lokasi alat pemantau gempa. Mungkin Nana juga sudah tahu ya, bahwa di sekolah mungkin sudah dapat apa itu cuaca itu untuk teko branding itu sangat penting. Jadi berapa jarak pandang mendatar, bukan vertikal, mendatar itu mampu mata kita tanpa alat bantu untuk melihat misalnya berapa ratus meter. Nah, dia dengan juga stakeholder terkait untuk melakukan informasi cuaca. Ya. Jadi ini kegiatan kami. Nah, ini kepala BMKG yang sekarang, ya. Itu yang baju putih, namanya Pak Rabran ya. Jadi kita melakukan di forum-forum kegiatan, ya. Jadi bagaimana kondisi cuaca per 10 hari ke depan ataupun iklim bisa kita gambarkan. Ini dia hujan sepanjang tahun. Artinya pada saat musim kemarau pun dia masih ada hujan. 2-3 ini kita berdampak pada El Nino, makanya kemarau kita agak kering. Seperti apa? Ini yang perlu kita perhatikan juga, bahwa untuk melakukan kegiatan misalnya yang saya sampaikan tadi, bercocok tanam gitu kan, itu kita melihat, minta sama kita, ini juga kita kasih, mereka sudah bisa baca gitu. Dan apakah tapi ada indikasi kalau dia yang sudah sampai level tinggi, ada potensi sudah terjadi kebakaran mungkin di daerah itu. Jadi tingkat kepercayaannya ini, jadi level confidence-nya itu tinggi, sedang, rendah. Kemudian ini tiap hari kami pantau, ini grafiknya seperti ini ya. Jadi contoh saja, ini monitor yang bulan September, akhir September sudah mulai banyak lagi. Jadi BMKG kan berdiri sejak tahun 1866, betul Pak? Langsung pada intinya ya Pak, kan tahun 2004 itu pernah terjadi tsunami di Aceh. Nah pada saat itu apakah badan ini pernah mengukur atau memprediksi seberapa besar skala gempa di Aceh tersebut? untuk pusat vulkanologi itu ada badannya tersendiri memang. Jadi gunung berapi itu dilakukan oleh pusat vulkanologi tadi ya. Jadi bukan BMKG yang melakukan pengamatannya. BMKG itu gempa bumi itu berasal dari lempeng tektonik. Jadi kalau ada gunung berapi itu
dilakukan oleh pusat vulkanologi. Nah itu bedanya ya, tidak mampu. Seperti kita tahulah bahwa teknologi yang canggih itu dari Amerika, Jepang, Prancis atau dari Cina. Nah, itu belum ada alat yang mampu untuk memprediksi kapan terjadinya gempa bumi tektonik. Ya. Tetapi kalau tsunami-nya kita mampu. Ada kriteria tertentu dari kekuatan gempa, ada kedalaman gempa. Gempa itu lokasinya di mana, kita bisa mengkategorikan nanti akan berpotensi terjadi tsunami. Pak, sebelumnya saya izin untuk mewawancarai Bapak. Izin bertanya Pak, apa sih pengertian BMKG itu? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu suatu badan atau organisasi pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengamatan, pengumpulan, serta pengolahan data-data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang pada akhirnya akan memberikan informasi kepada stakeholder ataupun instansi tertentu yang akan disampaikan dan juga kepada masyarakat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian apa aja sih tugas dan fungsi BMKG itu Pak? Jadi tugas dan fungsi BMKG itu adalah untuk melakukan pengamatan atau mengobservasi data-data cuaca atau data-data iklim, kemudian melakukan juga pengamatan atau pemantauan gempa bumi, terutama gempa bumi yang berasal dari lempeng tektonik. Baik Pak. Selanjutnya apa saja alat di BMKG serta fungsinya Pak? Jadi pada saat ini di BMKG ini mempunyai berbagai macam alat, terutama alat-alat yang dulu, yang zaman dulu alat-alat yang jenisnya konvensional atau yang manual, tetapi sekarang juga kita memakai alat-alat yang otomatis, yang mana alat-alat otomatis ini juga dibantu juga oleh pemantauan secara langsung melalui satelit, seperti melalui satelit cuaca untuk pergerakan daripada awan, angin, kemudian dibantu juga alat-alat seperti radar cuaca yang kami namakan itu namanya penginderaan jauh. Artinya gini, penginderaan jauh itu menggambarkan bahwa kita yang ada posisi di titik, misalnya di wilayah Pekanbaru, kita mampu melihat ke wilayah luar dari Pekanbaru. Misalnya kalau kami khusus bertugas untuk memantau wilayah Riau, kita bisa melihat kondisi cuaca yang ada di wilayah Pekanbaru, Dumai, Siak, Pelalawan, Pekanbaru. Artinya penginderaan jauh. Jadi mata kita itu dibantu oleh alat. Jadi kita melihat jauh, namanya penginderaan jauh. Jadi kita bisa memantau kondisi-kondisi cuaca yang ada lebih jauh daripada di sekitar kita. Baik Pak, terima kasih. Kemudian seperti Bapak atau karyawan yang lain, nah yang bekerja di BMKG itu menempuh pendidikan apa? Jadi di BMKG kami mempunyai SDM operasional dan administrasi. Jadi kalau yang administrasi itu bagian umum, itu basicnya berbagai macam. Ada yang akuntansi, ada yang ekonomi, ada yang apa istilahnya itu tamatan dari bidang sosial dan berbagai macam bidang ilmu ya. Sebenarnya kalau itu yang umum, tetapi kami yang operasional yang khusus untuk bekerja untuk mendata kondisi cuaca, itu memantau cuaca, ini kami dididik secara khusus. Yang dulu waktu zaman saya itu adalah
Akademi Meteorologi, sekarang sudah menjadi sekolah tinggi yang namanya STNKG. Jadi kami memang dididik secara khusus untuk melakukan kegiatan operasional dari BMKG sendiri. Seperti keahlian kami itu adalah untuk melakukan observasi, untuk mengelola data, kemudian sampai membuat perakiraan, analisis kondisi cuaca. Itu juga dengan di bidang-bidang geofisika, di bidang klimatologi, dan ada juga satu jurusan lagi di kami bidang instrumentasi. Artinya bidang instrumentasi mereka punya kemampuan untuk melakukan pemeliharaan alat, untuk memperbaiki alat-alat yang khusus untuk membantu atau mendukung bidang di BMKG. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih. Ini namanya penangkar hujan. Ini namanya penangkar hujan. Ini juga penangkar hujan. Tapi yang ini yang konvensional, yang ini yang digital. Ini namanya tipping bucket. Kalau ini penangkar hujan OBS. Jadi cara kerjanya itu alat ini tuh nampung hujan, air hujan di sini kan. Nah, kita tiap hari orang OBS tuh ngambil data air hujannya. Misalnya nih malam hujan, diambil Bu airnya tuh, diukur pakai gelas. Gelas itu kan ada gelas tuh, ada gelas beker tuh, gelas. Diukur Bu volumenya berapa. Karena curah hujan itu pakai milimeter, ya kan? Jadi dibagi luas penampangnya ini Bu, biar jadi ketemu curah hujannya. Jadi volume yang ditampung air itu berapa, dibagi luas ininya, luas penampangnya, ketemu curah hujannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.